Ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Yunike Suwandi di Kebonpala. Selamat pagi Yunike, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Berapa tinggi banjir di titik Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat pagi Zega dan juga pemirsa TV One. Saat ini banjir di tempat saya mengabarkan yakni di Kebonpala. Di Jatinegara itu Zega banjirnya semakin dalam begitu ya intensitasnya. Jika digambarkan di tiang yang ditandai oleh warga setempat ini sudah mencapai kira-kira 2 meter di sana. Bahkan kami melihat para petugas sudah mulai harus menggunakan life jacket dan begitu pemirsa. Dan meskipun tadi pagi ini sebetulnya sudah surut begitu, namun adanya kiriman begitu ya, bisa dikatakan banjir dari daerah ataupun dataran yang lebih tinggi ini menyebabkan tempat saya mengabarkan saat ini yakni di Kebonpala ini banjirnya semakin dalam begitu. Dan juga tadi saya melihat para petugas berjibaku untuk membantu para warga yang mulai untuk mengevakuasi barang-barang elektronik seperti mesin cuci, televisi, dan juga barang-barang elektronik lainnya. Meskipun begitu juga pemirsa, masih banyak juga warga yang masih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya atau memilih untuk pindah di loteng ataupun di lantai 2 dibandingkan harus mengungsi di tempat yang disediakan yakni di sekolah terdekat dari di Kebonpala ini. Dan juga pemirsa, jika kita lihat juga pemirsa, meskipun memang curah hujan ini di tempat ini sebetulnya sudah berhenti sejak subuh tadi pagi, namun ketinggian air ataupun banjir yang terjadi di sini itu karena adanya kiriman dari dataran yang lebih tinggi begitu Zega. Ya Yunike, kira-kira berapa tinggi air yang paling rendah dan tinggi di Kebonpala saat ini? Ya Zega, jika digambarkan ini kondisi ataupun perumahan di tempat saya mengabarkan saat ini itu ketinggiannya tidak stabil begitu ya. Ada wilayah yang lebih tinggi, ada wilayah yang lebih rendah. Jika saya kabarkan di tempat ini itu ada yang masih kering ataupun ada yang belum terimbas banjir. Namun jika saya masuk lebih dalam lagi pemirsa, itu bisa jadi ada yang tingginya bahkan lebih dari 2 meter atau jika digambarkan itu ada lebih dari bahu laki-laki dewasa begitu Zega. Baik, ada berapa rumah yang terdampak di sana Yunike? Iya Zega, sampai saat ini totalnya itu ada kira-kira 2 RW dan juga 5 RT yang terdampak dari banjir di sini Zega. Namun lagi-lagi kami bisa sampaikan bahwa di sini lingkungannya itu tidak stabil ataupun rendah tingginya jalan itu tidak stabil. Jadi semakin yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa semakin masuk atau semakin ke dalam begitu ya. Kami sebenarnya ingin menunjukkan kondisi lebih dalamnya lagi, namun kondisi tidak memungkinkan begitu ya. Itu ketinggiannya bahkan mencapai 200 meter atau 200 cm begitu ya. Dan itu bahkan tadi pagi itu daerah yang tempat saya mengabarkan saat ini itu masih kering begitu Zega. Dan juga meskipun begitu beberapa warga yang bahkan bisa dikatakan sebagian besar warga memilih untuk tetap tinggal di rumahnya karena ini mereka sebutkan ketika tadi pagi saya berbincang-bincang dengan salah satu warga begitu ya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah berlangganan begitu adanya banjir seperti ini. Maka ketinggian banjir yang saya kabarkan saat ini itu adalah hal yang biasa. Makanya mereka meskipun ada disediakan posko pengungsian begitu di 2 sekolah terdekat dan juga 1 masjid terdekat di dekat tempat saya mengabarkan saat ini, mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di loteng rumahnya dan lebih memilih juga untuk menyelamatkan ataupun mengevakuasi barang-barang elektronik yang mereka punya dan juga ataupun binatang-binatang peliharaan yang mereka punya begitu Zega. Yunike, apakah ada evakuasi khusus mungkin untuk ibu hamil, lansia dan juga balita ataupun bayi di sana, dan kemana biasanya warga ini dievakuasi?
Iya, Zega, kalau untuk pengevakuasian untuk balita dan juga ibu hamil itu kami melihat dari tadi pagi sudah terlebih dahulu diungsikan ke ke SDN Kampung Melayu 2 dan 1 serta juga ada Masjid Ittidahul Ikhwan yang totalnya tadi pagi menurut data terakhir yang kami terima ada 260 warga totalnya, termasuk dengan anak-anak sekolah dan juga ibu hamil dan juga serta bayi. Jadi yang tadi kami lihat di sini, kami saksikan juga itu hanyalah orang-orang ataupun warga yang seperti ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang menjaga rumahnya begitu Zega, yang memilih untuk tetap tinggal dan juga mereka mengatakan bahwa sebentar lagi ini banjirnya akan surut dan mereka memilih untuk sebentar lagi untuk membersihkan lumpur-lumpur sisa-sisa banjir dan juga menjaga rumah, dan juga mereka merasa kalau mereka mengungsi itu terlalu ramai dan juga kurang nyaman begitu. Namun juga kami tadi bertanya juga terkait dengan listrik ataupun konsumsi ataupun makanan itu mereka mengatakan bahwa pihak PLN itu sudah mematikan listrik untuk keamanan warga tentunya, dan juga mereka sudah mendapatkan konsumsi untuk sahur begitu Zega. Baik, Yunika, mungkin bisa Anda jelaskan kepada kami, ini terlihat di layar kaca dan juga mungkin di belakang Anda saat ini ada petugas yang tengah mengevakuasi korbankah atau bagaimana di sana saat ini? Iya Zega, bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa ada para petugas yang sedang mengevakuasi. Ya, sebetulnya ini dilakukan sejak pagi tadi ketika ada warga yang meminta tolong begitu ya kepada petugas untuk naik kano begitu, yaitu yang disediakan, perahu yang disediakan oleh petugas untuk mengevakuasi warga ataupun barang-barang elektronik yang harus dievakuasi. Ini barulah para petugas akan membantu para warga begitu. Seperti salah satu contohnya seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga ini mengapa hanya ada satu kano, ini karena memang kondisi jalanan di tempat saya mengabarkan saat ini di perumahan ataupun di Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara ini kondisi jalannya yang cukup sempit sehingga cukup menyulitkan bagi para petugas untuk menambah jumlah perahu kano tersebut. Namun lagi-lagi Zega dan juga pemirsa TV One, para petugas selalu bersiaga untuk memberikan bantuan kepada warga yang hendak meminta bantuan untuk dievakuasi, baik mengevakuasi dirinya ataupun barang-barang yang mereka bawa. Seperti itu Zega. Baik, terima kasih Yunika. Nanti kami akan kembali untuk mengupdate bagaimana situasi di Kebun Pala. Terima kasih informasinya.